sedikit sharing tentang pengalaman aku ikut proses rekrutmen di Shopee, khususnya di Simani ya, karena waktu itu emang aku di bawah naungan Simaninya, bukan langsung di Shopee-nya. Jadi waktu itu aku apply untuk banyak banget posisi di Shopee. Aku apply-nya lewat Shopee Career. Jadi waktu itu aku ingat banget aku apply beberapa posisi. Itu kalau nggak salah ada customer operation kalau nggak salah, terus ada juga skip tracer, sama ada business development. Nah, yang lolos itu buat posisi skip tracer gitu. Dan selain di Shopee Career, aku juga apply di Jobstreet. Jadi aku nggak tahu aku dapat panggilan itu dari lamaran aku yang masuk di Shopee Career-nya atau dari Jobstreet-nya. Seingat aku ya, kayak itu tuh selang 2 minggu aku apply, aku dapat invitation di email untuk ikut psikotes online. Jadi psikotes online itu cuma 30 menit dan itu ada 1000 soal. Jadi kayak aku lupa ya soalnya tuh kayak gimana, soalnya tuh angka-angka gitu kalau nggak salah. Jadi tuh misalnya angka 7 plus 3 itu hasilnya genap atau ganjil. Kalau genap pilih 1, kalau ganjil pilih 2, pokoknya kayak gitulah kalau nggak salah ya. Cuma aku udah agak lupa juga karena udah lama gitu. Nah, setelah tes itu sekitar selang 2 hari itu aku dapat invitation lagi di email buat HR interview gitu secara online. Jadi lewat Google Meet. Nah, untuk HR interviewnya itu isinya biasa lah, kayak perkenalan diri, terus ceritain pengalaman magang, pengalaman kerja, terus background pendidikannya, terus juga ditanya kenapa pilih posisi skip tracer itu gitu. Dan karena waktu itu aku masih rada-rada bingung juga ya sama posisi skip tracer, jadi waktu aku jawab itu emang ada yang salah, tapi langsung benerin gitu. Pokoknya interviewnya bener-bener santai juga. Terus aku ditanya juga terkait apa yang kamu tahu sih dari posisi itu gitu, maksudnya kerjanya ngapain, terus juga apa yang kamu tahu tentang Shopee, terus kenapa sih mau masuk Shopee, kayak gitulah intinya. Terus karena waktu itu posisi skip tracer emang shifting ya, aku ditanya ini kan ada shiftingnya gitu, kamu bersedia atau enggak. Terus juga aku ditanya sekarang domisilinya di mana, terus nanti bakalan PP atau ngekos gitu atau gimana. Pokoknya udah kan kayak gitu. HR interview tuh jadi si HR-nya juga ngejelasin gitu posisi skip tracer tuh ngapain aja. Pokoknya itu udah dijelasin ya dari HR-nya, pokoknya baik banget. Nah, udah selesai kayaknya cuma sekitar 15-20 menit aja interviewnya. Terus selang 1 minggu itu aku di-invite buat user interview. Itu langsung ya, itu offline di Sopodel Tower. Nah, waktu aku dapat email invitation buat interview itu kalau nggak salah sekitar ada 5 orang, 5 atau 6 gitu. Tapi yang ketemu waktu interviewnya itu cuma 3 orang, cuma 3 orang yang ketemu gitu. Terus udah kan kita gantian masuk, ternyata di dalam itu ada 2 orang yang interview, jadi satu tim leader, satunya lagi itu manajernya gitu. Aku lupa sebutannya apa, pokoknya satu tim leader, satu atasannya lagi gitu. Terus user interviewnya aku lupa, sorry. Jadi kalau aku ya untuk posisi skip tracer ini interview itu full bahasa Indonesia, jadi nggak ada Inggrisnya sama sekali gitu. Nah, untuk user interview kurang lebih hampir sama kayak HR interview yang ditanyanya. Itu terkait perkenalan diri, terus background pendidikannya, terus apa yang kamu tahu tentang posisi skip tracer ini, kenapa tertarik di posisi itu gitu. Terus dijelasin juga kan untuk posisi skip tracer ini emang ada targetnya gitu. Dan aku ditanya kalau misalkan aku diterima untuk posisi itu, target aku tuh berapa gitu. Kayak misalkan untuk KPI ya, itu kayak misalnya kamu harus aku lupa sebutannya, kayak dapetin 90%-nya atau 50% dari KPI-nya, kayak gitu lah. Nah, aku waktu itu jelasin untuk bulan pertama mungkin aku cuma
30% gitu karena masih adaptasi. Terus bulan kedua mungkin udah naik 60%, terus bulan ketiganya mungkin udah di 70-80% gitu. Nah terus selain itu aku juga ditanya kalau misalkan kamu kerja sama atasan yang kemudian itu kayak gimana gitu. Dan disitulah ternyata kodenya if you know lah ya. Terus ditanya juga apa sih yang kamu lakuin kalau lagi stres kayak gitu. Pokoknya 50-50 ya, kayak pertanyaannya terkait tentang diri kamu sama pertanyaan terkait posisinya gitu. Nah setelah dari saat interview itu aku nunggulah lumayan lama, sekitar 3 mingguan. 3 mingguan itu baru dapat email onboarding program. Nah sebelum onboarding aku disuruh ke Gamma Tower buat tanda tangan offering letter gitu. Dan ternyata itu waktu diterima cuma 2 orang, maksudnya yang seangkatan sama aku tuh cuma 2 orang gitu. Dan setelah masuk di Shopee di posisi itu baru tahu kenapa cuma 2 orang doang yang lolos bos. Cuma 2 orang doang yang sampai ke tahap offering letter. Terus setelah offering letter gak lama langsung deh onboarding program. Untuk onboarding programnya itu di gedung Shopee yang ada di mana sih, Kokas, yang di dekat Kokas itu. Nah aku onboarding di situ dari pagi sampai sekitaran siang lah. Nah habis itu dikasih t-shirt, buku, terus laptop, charger, ID card juga gitu. Baru deh besoknya langsung ke kantor penempatan ya, karena waktu onboarding itu dijelaskan juga untuk posisi ini nanti kamu kantornya di mana kayak gitu. Nah udah besoknya ke kantor deh, mulai ketemu sama trainernya. Jadi sebelum mulai kerja itu kita di training dulu selama 3 hari full. Jadi sehari full di ruangan itu cuma trainer sama kita aja yang baru. Terus hari kedua, hari ketiganya itu setengah hari kita udah disuruh tandem di tim di ruangan buat posisinya nanti gitu. Dan hari pertama tandem tuh sumpah ya aku kaget banget, ternyata wow. Kalau kalian tanya sekarang apa masih di Shopee, jawabannya tidak, aku sudah resign dari lama. Oke, segitu aja sharing dari aku terkait pengalaman aku ikut proses rekrutmen di Shopee Indonesia, khususnya di Simani. Buat kalian yang baru mau interview di Shopee, Simani, atau di Siwingnya, semangat guys, jangan sampai kalian salah milih posisi pekerjaan kalian ya.